science of language ya terbagi dua, fonetik sama fonologi ya. Nah, kalau untuk grammar, dia ke morfologi, kata, dan sinteks. Makanya morfologi itu selalu berhubungan dengan sinteks. Fonetik itu berhubungan dengan fonologi. Nah, kalau untuk meaning, nanti kita sudah pelajari semantik kan, ini nanti juga ada hubungannya dengan pragmatik. Tapi pragmatik ini masuk ke dalam makro dia, hitungannya. Oke. Nah, yang hari ini kita akan pelajari linguistics, tapi yang tentang grammar. Nah, sinteks ini yang benar-benar grammarnya. Kalau morfologi itu masih pembentukan saja, pembentukan katanya. Nah, kalau di sinteks, dia hubungan kata-kata itu di dalam hubungan kata-kata itu di dalam kalimat atau di dalam klausa. Ya. Okay. What is syntax itself? Syntax is a branch of linguistics that studies the rules that govern the formation of sentences. Jadi sintaks itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang aturan, aturan, rules, sets of rules that govern, yang govern juga mengatur, yang mengatur formasi atau susunan dari kalimat. Misalnya gini nih, kita kan orang Indonesia ya. Kalau saya bilang makan kamu aku, kalian paham nggak itu? Makan kamu aku. Tidak paham. Tidak paham. Oke, di kepala kalian pasti itu akan memutar kata-katanya. Kira-kira tebakan kalian, maksud saya itu apa? Tebak aja, maksud saya apa? Makan kamu aku. Aku makan kamu. Aku makan kamu, oke. Masih masuk akal ya, secara gramatikal ya benar. Aku makan kamu. Apalagi? Banyak. Tebakannya bisa banyak. Bisa ditambahin juga boleh. Apalagi coba? Enggak ada yang mau coba. Kamu makan bersamaku. Kamu makan bersamaku, bisa. Boleh, kamu makan bersamaku. Makan aku kamu. Ya, oke, kita ambil 2 contoh tadi ya. Makan aku kamu itu tidak berterima istilahnya. Enggak nyambung, doesn't make sense. Berterima. Berterima itu dalam artian kalau native yang dengar, ini orang maksudnya apa gitu. Asal menggabungin kata aja kayak gitu. Mungkin sama juga kayak orang Inggris ngeliat kita tata bahasa grammarnya berantakan gitu ya. Ini maksudnya apa? Sama kayak makan aku kamu tadi. Makan aku kamu, ini orang ngomong apa sih gitu. Jadi di dalam kepala kita pasti mengenerate makna-makna yang masuk akal. Contoh tadi, aku makan kamu. Oke, secara grammatical, tapi kalau secara meaning ya, jadi pertanyaan. Terus ada lagi yang menambahkan, oh ini kayaknya kurang nih, harus ditambahin. Mungkin maksud dia, aku makan bersama kamu gitu. Bisa juga, bisa masuk akal. Nah jadi sintaksis itu berhubungan dengan formation atau susunan-susunan kalimat. Ketika susunan kalimatnya itu berantakan, kemungkinan besar tidak akan dimengerti. Atau ya paling sering bikin orang salah paham gitu sih. Makanya sintaks itu diperlukan, maksudnya sintaks itu perlu dipelajari supaya kita tahu susunan-susunan yang tepat itu bagaimana. Susunan yang tepat bagaimana. Dan sintaks ini ada paling besar hubungannya dengan grammar. Okay. Sintaks ini grammarnya. Oke, grammaticality judgments. Oke, penilaian secara gramatikal. It's determined by rules that are shared by the speaker of language. Saya kasih contoh tadi, makan aku kamu tadi ya. Nah, aturan-aturannya tadi, aturan tadi itu hanya diketahui oleh orang-orang yang berbicara dengan bahasa itu. Kita semua berbahasa Indonesia. Ketika ada makan aku kamu, otomatis kita langsung berpikir ini kata bahasanya nggak benar. Karena biasanya diawali dengan subjek dulu. Kenapa tadi saya lupa siapa yang ngomong aku makan kamu atau mungkin kamu makan aku gitu. Karena ketika kita bicara subjek duluan kan, nggak mungkin verbnya duluan. Kayak nggak mungkin verb duluan. Pasti dia subjeknya duluan. Kalau nggak aku, ya kamu gitu. Verb itu berada di tengah-tengah dan yang terakhir di belakang itu pasti adalah objek.
Objeknya bisa aku atau kamu. Jadi kamu makan aku atau aku makan kamu, itu dua-duanya bisa. Itu dua-duanya bisa. Nah, itulah yang dinamakan dengan aturan yang dipahami oleh pembicara dari bahasa tersebut. Oke. Mereka yang bisa mengenerate sendiri maknanya dan mengatur ulang kembali susunan-susunan kata tersebut. Oke, itu cara menilainya. Cari aja native speaker ya. Oke, kemudian yang kedua, words must conform to specific patterns determined by syntactic rules of the language. Jadi kata-kata itu harus sesuai. Conform itu sesuai dengan patterns, pola-pola spesifik yang ditentukan oleh syntactic rules. Syntactic rules, aturan-aturan sintaksis dari bahasa tersebut. Contoh nih, bahasa Inggris. Kalau past tense, apa yang menjadikan dia past tense biasanya di dalam kalimat positif? Verb. Verb keberapa? Verb 2. Verb 2. Oke, that's right. Nah, itu yang dinamakan dengan syntactic rules. Kita bicara tentang past tense. Kalau bicara tentang past tense, pasti kita membicarakan tentang past simple verb kedua. Oke, verb kedua yang bentuknya past. Nah, kemudian kalau berbicara itu tentang positif ya, itu tentang kalimat positif. Kalau negatifnya? Ada did. Oke, ada did, not. Verb 1. Verb 1. Kembali ke bentuk pertama. Bentuk pertama. Iya, kembali ke bentuk pertama. Nah, itu dia yang dinamakan dengan kata-kata itu harus sesuai dengan specific patterns, pola-pola spesifik yang ditentukan oleh aturan-aturan sintaksis dari bahasa tersebut. Contohnya ya past simple tadi. Kalimat positif harus pakai apa? Verb kedua, past simple. Kemudian kalau negatif, bagaimana susunannya? Ada did not, dia dan kembali ke bentuk pertama. Terus kalau pertanyaan, apanya yang harus diatur ulang? Patterns-nya bagaimana? Polanya. Kalau pertanyaan past simple. Diawali dengan apa? Did. Did. That's right. Diawali dengan did. Right. Nah, itu contohnya. Bisa dipahami sampai sekarang sampai sini bisa dipahami untuk sintaks? Bisa, Mem. Bisa. Jadi intinya sintaks itu adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang aturan-aturan dari pola-pola yang sudah ada di dalam sebuah bahasa. Oke. Pola di dalam bahasa dan dia punya seset aturan tertentu. Dan kalau bahasa Inggris itu lumayan banyak. Lumayan ya. Tapi bahasa Inggris masih lebih mudah daripada saudara-saudaranya loh sebenarnya. Daripada saudara-saudaranya. Jerman, kalau pernah belajar bahasa Jerman, sumpah itu mumet riwah banget. Banyak kasusnya. Apalagi? Prancis, lumayan juga. Saya nggak sanggup. Belum sanggup untuk mempelajari itu. Jadi kalau menurut saya bahasa Inggris itu masih lebih mudah untuk untuk Indo-European language itu masih lebih mudah bahasa Inggris daripada bahasa-bahasa di tetangga-tetangganya. Right. Next. Kemudian kita bicara tentang kategori. Nah, di sini tidak saya tuliskan. Sebenarnya dalam sintaksis itu biasanya ada tiga yang dipelajari. Tapi yang paling utama itu adalah kategori. Yang pertama ada syntactic kategori. Yang kedua itu ada syntactic functions, syntactic function. Yang ketiga ada semantic role. Itu kita pelajari minggu depan ya. Hari ini kita belajar tentang syntactic kategori. Kategori itu apa? Kategori itu berhubungan dengan word classes atau part of speech. Saya harap kalian sudah mempelajari itu semua ya, karena ini udah semester 2 deh ya. Semester 2, kalau nggak salah semester 1 itu udah diajarin apa itu part of speech. Part of speech itu apa aja. Oke, kategori refers to a group of linguistic items which fulfill the same or similar functions in a particular language, such as sentence, noun, a noun, phrase, or a verb. Enggak, noun, phrase ya. Misalnya. Sorry. Kategori itu mengacu kepada sebuah kelompok dari item-item linguistik yang memenuhi fungsi yang sama atau fungsi yang mirip di dalam sebuah bahasa yang khusus, seperti
apa namanya, seperti what did I think about when I write this? So sorry. Oke, in a particular language such as sentence atau frasa. Nanti kita pelajari itu ya. Fungsi-fungsinya sorry. Word, phrase, or jadi kategori itu nanti kita lihat apa namanya, dia dari top down ya, dari atas dulu. Nanti ada kayak pohon diagram gitu, dia ada pohon diagramnya. Nah, dari pohon diagram itu kita turunkan satu persatu sampai menjadi partikel-partikel terkecil. Oke, unit-unit terkecil, bukan partikel. Unit-unit terkecil, yaitu kata. Nah, dari atas itu ada sentence, kita turunkan nanti, kita pecah-pecah jadi phrase, kemudian kita pecah lagi phrase itu jadi word. Nah, itu dinamakan dengan kategori. Kita mengkategorikan sebuah kalimat nih. Ini ada sebuah kalimat, kemudian kita pecah-pecah, kita klasifikasikan, kita kategorikan kalimat itu menjadi bagian-bagian terkecil, unit-unit terkecil, yaitu kata. Ya. Itu yang dinamakan dengan kategori. Nah, kategori sendiri kita lihat dulu dari word level ya. Words can be grouped together into a relatively small number of classes called syntactic categories. Ini yang saya katakan tadi namanya syntactic categories. Hari ini kita belajar tentang syntactic categories, which can generally substitute for one another without loss of grammaticality. Jadi kalau untuk word level itu dia apa namanya, kelas-kelas kecil. Masih ingat part of speech kan? Coba sebutkan sebelum kita maju. Apa aja itu? Part of speech. Verb, Verb. okay. Adjective, Adjective. alright. Noun, that's right. Apalagi? Conjunction. Conjunction, okay. Position. Preposition, alright. Apalagi? Apalagi? Baru 5. Ada 8 atau 9 kalau ini. Okay, Adverb. Ya, adverb. Oke. Oke. Apalagi? Apalagi? Pronoun. That's right. 7. Apalagi? Oke. Nanti kita lihat ya. Baik, kita lanjut dulu. Yang penting kalian ingat apa aja itu part of speech, karena part of speech itu adalah hal yang paling penting ketika kita membicarakan tentang grammar atau membicarakan tentang sintaks. Karena semuanya itu berkutat, semuanya itu apa ya? Ya berkutat di sekitar itu aja gitu. Kita harus tahu yang mana yang noun, yang mana yang verb, yang mana yang adjective, adverb, dan seterusnya. Oke, itu word level kategoris ya. Intinya word level kategoris itu kita harus mengenal yang namanya part of speech, small number of classes of words. Oke, lanjut lagi. Word level categories are divided into 2. Lexical words, kalau masih ingat kemarin open class ya, dan functional words, closed class. Masih ingat nggak? Di morfologi kalau nggak salah kita pelajari ini. Open class itu yang gimana? Masih ingat open class itu yang gimana? Kata yang bisa diberikan imbuhan. That's right, kata-kata yang bisa diberikan imbuhan. Dengan kata lain, bisa diperluas kata itu, bisa apa namanya, dimodifikasi gitu ya. Kalau functional words, kebalikannya. Coba, apa kebalikannya? Kebalikannya, yang tidak bisa diubah. That's right, tidak bisa diubah-ubah, bentuknya seperti itu aja ya. Functional words itu dia hanya menduduki fungsi saja. Dia kelas katanya tertutup karena nggak bisa diberikan imbuhan. Jadi yang boleh diberikan imbuhan itu hanya lexical words. Oke? Itu ya. Syukurlah masih ada yang ingat. Good job. Right.
Kita bahas lexical words dulu. Kenapa lexical words dikatakan open? Benar tadi, saya nggak lihat namanya siapa, tapi ya dia berhubungan dengan imbuhan. Imbuhan itu dapat membentuk kata-kata yang baru. Oke, kata-kata yang baru ke dalam satu kata tersebut. Contoh yang saya berikan waktu itu kata happy ya. Happy bisa berubah jadi unhappy, bisa berubah jadi happiness, bisa berubah jadi unhappily gitu. Bisa juga berubah jadi unhappiness dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa diberikan imbuhan, berarti dia masuk ke dalam lexical words. Lexical words itu ada 4. Ada noun, verb, adjective, dan adverb. Hanya 4 kelas kata itu saja yang bisa menjadi lexical words. Dia terbagi 2 lagi tadi ya. Nah, kalau kebalikannya, functional words, kenapa dia disebut dengan functional words? Karena di dalamnya itu ada, hanya sedikit aja meaningnya, hanya sedikit. Dan dia biasanya tidak punya sinonim. Tidak punya sinonim dan dia hanya membantu kata yang lain. Okay? Dia hanya membantu kata yang lain. Nah, ini yang lumayan banyak nih. Ada determiner, degree words, kemudian qualifier, auxiliary, conjunction, pronoun, dan preposition. Oke, sebenarnya determiner ini termasuk pronoun di dalamnya. Tapi nanti pronoun juga dipisahkan lagi kalau di dalam sintaktik diagram. Oke, ini yang termasuk ke dalam functional words. Jadi nggak bisa ditambah-tambahkan lagi. Contoh kayak kata and, but, so, or, dia cuma punya satu itu aja. Nggak bisa ditambahin jadi oring atau unor gitu, atau in or, nggak bisa. Nggak bisa diganti-ganti atau nggak bisa ditambah-tambah dia. Itu yang dinamakan dengan functional words, kata-kata yang hanya membawa makna yang sempit, membawa makna yang sedikit, dan biasanya tujuannya adalah membantu kata lain. Tidak bisa ditambahkan dengan imbuhan. Itu ya, sintaktik. Lanjut lagi. Oke, example of syntactic categories. Ini sampulnya. Kalau lexical categories, itu biasanya kita singkat jadi N ya. Nanti kalian akan sering sekali melihat singkatan ini. Jadi kalau ada noun, itu N singkatannya, verb itu V, adjective, kalau saya sukanya ADJ. Kenapa? Karena saya bisa membedakan sama yang ini nih, ADJ. Kalau AD kan sama dengan AD nih. Belakangnya yang J, yang satunya yang V. Yang ini adjective, kata sifat, yang ini kata keterangan. Examples, ada moisture policy. Verb itu bisa melt rain. Adjektifnya ada good, intelligent, kemudian adverb itu ada slowly, ada now. Oke, bagaimana cara mengetahui ini masuk noun, verb, adjective, atau adverb? Lihat kamus. Selalu sediakan kamus. Kamusnya kalau bisa yang mumpuni. Ya, saya ngulang-ulang ini terus ya. Karena emang kita orang bahasa itu selalu berhubungan dengan kamus. Tolong kamusnya diupdate. Kalau belum punya Oxford, ya beli Oxford. Kalau mau beli kamus yang lain, mungkin Merriam-Webster, Collins, Macmillan, boleh banget. Di rumah saya banyak sekali kumpulan-kumpulan kamus. Karena kadang di kamus satu dan kamus lainnya itu ada yang saling melengkapi gitu. Kalau di kamus ini tidak ada, saya cari di kamus lain. Ya, orang bahasa itu selalu berhubungan dengan kamus. Jadi selalu update kamusnya. Right, ini lexical categories ya, untuk noun, verb, adjective, sama adverb. Saya yakin kalian juga udah paham bagian sini. Nah, ini functional categories, contohnya ini, determiner, biasanya singkatannya jadi det, degree word, biasanya jadi dek gini, kemudian qualifier, qual, atau kayak saya biasanya pakainya Q aja, kemudian auxiliary, aux, dan conjunction itu conjunction. Nah, tapi untuk yang berdua ini biasanya jarang. Nggak berdua ini aja. Ini nih, bertiga ini, berempat ini jarang dimasukkan ke dalam sintaktik tree diagram. Jarang. Karena nanti fungsinya akan berubah sesuai dengan sintaktik kategorinya.
di dalam kalimat tersebut. Nanti akan beda-beda lagi. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Determiner itu ada the, this. Determiner itu termasuk pronoun di dalamnya. Kemudian artikel, pronoun, artikel, qualifier. Sebenarnya di dalam situ juga ada quantifier, bukan qualifier, quantifier. Kayak apa ya? The, and the itu masuk determiner. This, that, these, those itu masuk determiner. Are you, we, they, he, she, it, me, you, they, me, you, them, his, her, it itu masuk ke determiner. Determiner ini banyak lagi, luas lagi dia. Oke. Ya, ini ya, kuat-kuatin ininya, apa namanya? Kuat-kuatin hafalannya, karena di dalam sintaks itu juga sangat-sangat banyak sekali hafalan. Oke, itu determiner. Nanti di dalam determiner itu banyak lagi ya, ada pronoun, ada apa namanya, artikel, di dalamnya ada quantifier juga. Oke. Ini functional categories. Kemudian kita coba latihan di sini. Saya berikan satu latihan. Coba indicate the category of each word in the following sentences. Kita coba satu-satu ya. Kalau kata the, itu kategorinya apa? Kira-kira masuk ke mana? Determiner. Determiner, oke. It's determiner, right? Ada dua kata yang biasanya mahasiswa salah sebut. Mumpung saya ingat, saya ingatin. Kata determine sama examine. Kalau belakangnya mine, itu belum tentu mine. If you don't believe me, you can open the dictionary or you can open Google Translate and then try to listen. It's determine, okay? It's determine. Terus kalau yang periksa itu examine, okay? Examine, determine. So this one is determiner. Determiner. The itu adalah determiner. Kemudian plus apa lagi kalau glass? Noun. Kemudian suddenly? Noun. Kalau suddenly apa? Kira-kira. Ada li di belakangnya. Sudden plus li. Ya? Sorry, ada yang jawab? Adverb. Adverb. Good job. Adverb. Kemudian broke. Verb. 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 Good job. Good job, guys. Oke, benar. Nah, kira-kira nanti yang akan dipelajari di sintaks itu ujung-ujungnya kayak gini. Kita menentukan kata per kata ini dia termasuk ke dalam apa saja. Contohnya the tadi itu determiner ya. Determiner bagian artikel. Kemudian ada glass. Oh, glass itu masuk ke kategori noun. Suddenly itu ada li-nya berarti masuk ke dalam kategori adverb. Ada broke. Oh, broke ini kata kerja kedua dari break. Oh, berarti dia masuk ke dalam verb. Seperti itu analisis yang akan kalian lakukan di dalam sintaks. Kita coba lagi, masih ada 3. Kalau masuk apa? Determiner. 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 Determiner, betul. Jogger. Subjek. Subjek bukan. Kategori. Noun. Noun, oke, noun. Terus nanti ya kita bahas tentang subjek. Saya juga mau bahas itu nih. Oh, friend. Yes, verb. Ya, dan words. Words. Preposition. Preposition. Position dan Determiner. Oke, ya determiner. Saya tahu susah. Saya juga dulu pernah kena kayak gitu. Nyebutnya determiner. Tapi pas saya sudah sadar itu determiner, akhirnya membiasakan diri. Oke, determiner. End. End. Nah, the itu biasanya diikuti oleh the itu selalu diikuti oleh noun. Oke, noun. Oke, off. Conjunction. Nope. Buka Prepo. kamusnya. Preposition. That's right. Okay, what else? The, jelas ya. Kalau the apa?
Determiner lagi. Dan lane? Noun. Noun. Yes, noun. Kalau ngelihat the, cek lagi ya. Kalau ngelihat the, biasanya kalau dia terdiri dari the plus satu kata, itu biasanya noun. Bukan biasanya, selalu noun. Tapi kalau the-nya panjang, the itu determinernya, yang paling ujung, itu pasti biasanya pasti noun-nya. Di tengahnya itu biasanya adjective. Contoh, the beautiful young girl. The beautiful young girl. The determiner, beautiful sama young kan adjective. Girl-nya itu adalah noun. Oke, itu yang dinamakan dengan noun phrase sebenarnya. Nah, kalau kayak gini cuma ada the glass. Jelas determiner plus noun. The end. Ini juga determiner plus noun. The lane. Pasti determiner plus noun. Kalau ada and the, kemudian ada satu kata di belakangnya, pasti. Saya bisa pastikan 100% itu adalah noun. Oke? Right. Kita lanjut lagi. Ada dua lagi. Oke, kalau the teachers never appear quite right. Determiner. Determiner plus noun. noun. Yes. Noun. Never. Never. Adverb. Never. Ayo. Frekuensi itu masuk apa? Adverb. That's right. Adverb of frequency itu never masuk situ. Appear. Verb. Ya. Terus? Right? Adjective. Adverb. Quite ini masuk adverb. Dia masuk ke degree kalau nggak salah. Adverb itu masuk ke degree. Kalau right? Verb. Okay. That's right. I'm not sure myself. Kalau nggak salah sih adjective ya. Right. Right. Kalau nggak salah adjective. See, even myself need to check it out too. Yes, it is adjective. Benar. Jadi, walaupun saya sudah mempelajari ini bertahun-tahun, saya sendiri juga manusia ya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Jadi, saya sangat-sangat menyarankan sekali bahwa kalau mau ngecek, mau menganalisis, itu kamu sedia di samping kalian. Jadi, setiap saat kalian langsung bisa ngecek. Oke? Adjective. Oke. Nah, yang terakhir nih panjang nih. Ini lumayan panjang. Gillian. Determiner. Subject. Determiner. No, bukan determiner. Noun. Noun, oke. Ini yang dinamakan dengan proper noun. Udah belajar belum proper noun? Noun itu kan dibagi dua ya, abstrak sama konkret. Nah, abstrak konkret itu dibagi lagi nanti jadi 4. Proper, kolektif, apa lagi? Proper, kolektif. Lupa saya, ada 2 lagi. Proper, kolektif, terus ya nanti mungkin kalian pelajari di bagian grammar. Saya lupa juga. Nah, kalau Gillian itu masuk, Gillian ini masuk ke noun, proper noun. Proper noun itu adalah nama-nama, nama tempat, nama orang, nama semua hal. Itu yang dinamakan dengan proper noun. Oke, kalau will. Auxiliary. Auxiliary, that's right. That's auxiliary. Play? Verb. Oke, that's right. Kalau ketemu auxiliary, itu pasti ketemu verb. Ya, auxiliary itu selalu berdampingan dengan verb. Oke, auxiliary itu selalu berdampingan dengan verb. Kemudian, determiner. Dan noun. Yes. Terus? Conjunction. Oke. Determiner. Terus? Noun. Kemudian? Preposition. That's right. Determiner lagi dan noun. Oke, good job. Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah paham. Ya. Gampang kan? Nah, yang kita harus pelajari itu adalah
bentuk-bentuknya. Kayak tadi Gillian kan, ada yang bilang, oh itu ada termikin banget awalnya. Terus saya bilang, bukan. Nah ya hal-hal seperti itu yang harus kalian cari tahu, gali sendiri di dalam diri kalian. Tanyakan kepada diri sendiri, benarkah ini? Gitu. Benarkah ini? Untuk mengecek benar atau tidaknya, satu kali lagi saya katakan kamus ya, jangan lupa kamusnya. Jadi kalau kita nanti saya kasih yang nantinya akan saya kasih begini juga latihannya, jangan lupa lihat kamus, oke? Jangan nganalisis langsung gini karena kadang-kadang ketika kita kasihkan menganalisis kita tidak hati-hati itu pasti ada yang miss gitu. Oke? Right. Ini adalah contohnya ya. Ini contoh dari bagaimana cara menganalisis kata per kata. Ini baru dari segi kata loh ya. Itu masih ada 2 tingkat. Ada frasa dan ada kalimat. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, phrase categories and their structures. Nah, kalau tadi kita bicara tentang part of speech ya, kelas-kelas kata, sekarang kita masuk ke frasa. Frasa itu adalah syntactic units that are built around a certain word category. Jadi frasa itu adalah unit sintaksis yang dibangun dengan beberapa kata khusus, kata-kata khusus dengan gabungan beberapa kategori atau dengan gabungan beberapa kategori. Itu disebut dengan frasa atau kalau bahasa umumnya adalah kumpulan kata. Frasa itu adalah kumpulan kata. Cuman nanti bagaimana cara dia dibangun itu dia menggunakan unit-unit yang lain. Misalnya gabungan antara determiner plus noun itu jadi apa. Kemudian auxiliary plus verb itu nanti jadi frasa apa. Nah, itu yang dipelajari di frasa kategoris. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah noun phrase. Ini adalah noun phrase. If the word around the phrase is built is a noun, then the phrase is a noun phrase. Noun phrase ini adalah bentuk dari frasa yang memang tidak bisa absen dari kalimat. Selalu ada. Karena posisinya bisa jadi subjek, fungsinya bisa jadi subjek, fungsinya bisa jadi objek, dan bisa jadi object of preposition yang menduduki 3 fungsi itu. Jadi ini yang paling sering muncul di dalam sebuah kalimat. Nah, tadi ada yang menyebutkan subjek, oke? Itu kita akan pelajari minggu depan. Itu namanya syntactic functions. Syntactic functions kita melihat pola itu dari fungsinya. Kalau hari ini kan kita ngelihat dari kategorinya ya, kategori kelas katanya. Minggu depan kita lihat dari fungsinya. Oh, ini ada serangkaian frasa. Ini fungsinya sebagai apa ya kalau dia di depan? Oh, kalau sebelum verb dia berarti subjek. Kalau setelah verb itu berarti objek dan lain sebagainya. Itu minggu depan. Ya, tadi yang nyinggung soal subjek minggu depan kita pelajari. Oke, next. Ini noun phrase ya. Frasa kategoris itu ada 4. Ada 4 ini. Dia terbagi 4, noun phrase, frasa kata benda, verb phrase, frasa kata kerja, prepositional phrase, ini juga paling sering, paling banyak dimasukkan ke dalam kalimat, dan AP, adjective phrase. Adverbial phrase juga ada sih, tapi jarang. Adverbial phrase juga ada, tapi jarang sekali muncul ya. Jadi ya, jadi kalau untuk noun phrase, dia gabungan antara biasanya ya, determiner sama quantifier, qualifier, sama kata benda, noun. Nah, yang di belakang sini, ini pasti noun-nya. Kalau mau tahu dia noun phrase atau tidak, cek di bagian belakang sini. Apakah dia noun atau tidak. Karena ini adalah head namanya, kepalanya, car, dan student, itu adalah head noun-nya. Yang ini adalah penjelas. Mereka itu adalah penjelasnya. Itu noun phrase. Nah, kalau verb phrase itu termasuk ke dalamnya ada auxiliary. Nah, di sini verb phrase itu bukan saya katakan tadi kumpulan kata ya. Tapi kalau masuk ke dalam kalimat, walaupun dia hanya satu kata saja, itu sudah termasuk verb phrase. Jadi, I study English. I study English. Verb phrase-nya itu study-nya itu. Ya, memang kumpulan kata, tapi kalau masuk ke dalam kalimat, dia dianggap frasa. Oke. Makanya saya tuliskan study di sini, karena dianggap sebagai satu frasa.
Nah, kalau yang ini kan jelas, has been cooking, was confirmed. 2 atau 3 kata di dalam situ ya. Jelas ini adalah verb phrase. Verb phrase itu biasanya dibangun dengan auxiliary plus verb. Auxiliary plus verb. Nah, kalau prepositional phrase, tinggal cek aja di depannya. Ada nggak preposisinya? Kalau di sini kan ada in, ada above, in the class, above the earth. Prepositional phrase itu adalah gabungan dari preposisi plus noun phrase atau plus pronoun biasanya, plus pronoun. Itu PP biasanya singkatannya. Nah, kalau adjective phrase di belakangnya ada yang namanya adjective. Belakangnya ada namanya adjective. Ini bentuknya. Very tall, quite certain. Ini adjective phrase ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada dua ini lagi. Dua slide lagi. Ini yang saya bilang tadi, syntactic categories dalam bentuk tree diagram. Di atas sini ada yang namanya sentence. Atas sini ada yang namanya sentence. Biasanya diwakili dengan kata S gitu ya. S, sentence. Kemudian turun ke bawah, kita bagi menjadi frasa. Kita bagi menjadi frasa. Kalau frasa itu sudah mentok di satu frasa, kita turunkan kata per kata. Nah, frasa kedua, kalau dia hanya satu frasa saja bisa, tapi biasanya dia mengandung frasa yang lain. Nah, baru dia diturunkan seperti ini. Diturunkan seperti ini. Frasa, word-nya diturunkan, misalnya di verb phrase ya, turun satu, di sini biasanya masih ada prepositional phrase-nya. Makanya dari itu dia baru diturunkan lagi. Ini. Oke, ini adalah salah satu contohnya. The old tree swayed in the wind. Sentence kita bagi dua jadi noun phrase dan verb phrase. Noun phrase dia sendiri aja. Jadi kita turunkan satu kata per kata. Jadi di sini ada determiner, the, adjektifnya ada old, noun-nya ada tree. Gini, determiner, adjective, noun. Nah, kemudian kita bagi lagi jadi PP. Nah, ketika kalian membagi kalimat dari sentence, biasanya itu dibagi jadi dua. Dibagi jadi dua. NP, PP. NP, PP. Langsung terbagi dua begitu. Oke? Langsung terbagi dua. Kalau kalimatnya itu bentuknya kalimat simple. Karena cuma ada subjek dan verb. Kita bagi dua seperti ini. Selalu seperti ini. NP, PP. Kalaupun dia ada PP, kalaupun dia ada PP di belakang sini, dia diturunkan dari PP. Oke. Swayed, ini langsung turun ke sini, ini adalah verb, PP diturunkan jadi P di sini, swayed, dan PP diturunkan lagi jadi P. P diturunin lagi jadi NP di bawah sini, baru dia diturunkan jadi determiner dan noun. Oke. Alright, dari penjelasan ini, kalian paham nggak gimana? Paham, Ma'am. Paham. Oke, alright. Ini hanya sebagai introduction aja, karena nanti di syntax inilah yang akan kalian pelajari. Kalian akan menganalisis sentence-sentence pattern yang diberikan. Karena tidak semua sentence pattern itu seperti ini. Apalagi kalau sudah mengandung klausa yang banyak. Nanti di sana juga akan diajarkan bagaimana cara membedakan sentence sama klausa. Klausa itu nanti juga dibagi-bagi lagi. Ada yang dependent, ada yang independent. Dan macam-macam lagi, banyak banget di sini. Oke, baik. Sejauh ini ada pertanyaan untuk sintaktik kategori? Sintaktik kategori ada pertanyaan? Jadi tugasnya nanti hanya di bagian ini aja ya. Saya nggak minta kalian menggambar pohon diagram ini, mungkin belum sampai situ, nanti aja di sintaksis. Saya hanya minta bagian ini aja. Bagian ini aja nanti. Bagian bagaimana mecah-mecah kategori. Mecah-mecah kategori aja. Sampai situ dulu. Ya. Jadi nanti tugasnya akan seperti ini. Saya memberikan kalimat. Oh my God. Jadi nanti saya memberikan beberapa kalimat.
kalian silakan pecah-pecah itu nanti jadi kategori ya, masing-masing dari part of speech-nya. Baik, kira-kira bisa dipahami? Sekali lagi, ada pertanyaan? Stop sharing, I'll see you here. Ada pertanyaan tidak tentang ini, tentang sintaksis? Ada pertanyaan tidak? Tidak tentang sintaksis. Gimana?